Halo gengs, kembali lagi dengan saya Kevin Peramal dari Early Theory Tarot. Jadi hari ini kita akan membahas dunia perzodiakan seperti biasa. Cuman kali ini kita akan mencari tahu bagaimana cara menarik perhatian si banteng ya, si Taurus. Jadi buat kalian yang memang lagi naksir sama Taurus yang ada di dalam kehidupan kalian dan pengen tahu caranya gimana buat mereka itu kelepek-kelepek ya sama kalian, tonton video ini sampai habis karena kita akan kupas sampai tuntas bagaimana cara supaya mereka bisa kesemsem sama kita. Jangan lupa juga untuk di komen ya untuk kalian yang memang sekarang lagi tertarik sama para Taurus. Gue pengen tahu seberapa banyak orang sih yang sekarang ini ya lagi mengharapkan kehadiran Taurus di dalam dunia percintaannya kalian. Sebelum gue mulai, pastinya gue akan mulai dengan disclaimer dulu. Ya, gue mau pastiin aja bahwa kita nggak ada kesalahpahaman karena yang namanya astrologi itu sebenarnya banyak dan sangat kompleks ya. Jadi pembelajaran astrologi itu nggak cuma terbatas sama 12 zodiak doang ya. Semua orang di dunia ini itu tidak cuma terbagi atas dasar 12 kategori kepribadian ini, karena pastinya ketika kita membahas soal Taurus, membahas soal Scorpio dan sebagainya, itu kita membahas soal archetype, kita membahas soal stereotype ya. Jadi kita itu memukul rata berdasarkan kepribadian umum dan pastinya ya tidak semua informasi mengenai Taurus itu akan resonate atau akan sesuai dengan kepribadian semua orang Taurus yang ada di dunia ini. Makanya dalam astrologi penting banget untuk kalian mengetahui dan mengenal tabel kelahiran kalian sendiri atau yang kita sebut sebagai birth chart. Oke, karena kepribadian kita tidak cuma terbentuk dari zodiak utama kita atau sun sign-nya kita ya. Sebenarnya itu juga bukan zodiak utama, tapi kita selalu kenalnya itu ya udah zodiak dari posisi matahari, yaitu ya zodiak kita. Misal gue Scorpio, yaitu sun sign-nya gue. Namun kepribadian kita itu tidak cuma terbentuk dari posisi sun sign, ya kan? Kepribadian kita terbentuk dari berbagai planet-planet lain ya dengan zodiak-zodiak mereka tersendiri. Jadi walaupun mungkin gue itu sun sign-nya di Scorpio, moon sign gue bisa saja berada di posisi Sagittarius misalnya, atau Mercury gue atau Venus gue atau planet Mars gue mungkin saja bisa berada di zodiak lain seperti Virgo misalnya. Oleh karena itu penting banget untuk kalian mengetahui birth chart-nya kalian ya, dan ada cara gampang untuk mengetahui itu gratis lagi. Tinggal buka aja di website kami www.earlytheory.com, tinggal tekan aja tombol birth chart, masukin tanggal lahir kalian, jam lahir kalian dan tempat lahir kalian. Kalian bisa langsung lihat tuh daftarnya ya, udah full ya, planet mana ada di zodiak mana, dan itu dengan memahami semua planet-planet itu di dalam diri kalian, barulah kalian akan mengenali diri kalian secara sepenuhnya dari sisi astrologi. Pastinya sebelum kita mulai jangan lupa di like and subscribe karena itu akan sangat membantu untuk memperbesar platform kita Early Theory Tarot di YouTube. Dan juga untuk kalian para Taurus yang kebetulan lagi nonton video ini ya, dimohon bantuannya, coba komen di bawah, share juga dong tipsnya bagaimana sih cara menarik perhatiannya kalian, karena pasti banyak orang yang penasaran gitu ya, susah ya Taurus itu dideketin ya kan. Jadi coba share di bawah ya, beramal dikit lewat edukasi, kasih tahu kita tipsnya kadang-kadang gimana sih ya cara kalian ditarik perhatiannya sama orang lain. Tips nomor 1 untuk menarik perhatian para Taurus, jangan desperate. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan desperate, jangan terlalu menggebu-gebu, karena Taurus itu nggak suka dipaksa. Iya kan, banyak orang yang bilang kayak Taurus itu keras kepala. Bener, memang Taurus itu nggak suka dipaksa sama orang lain. Jadi mereka akan bergerak ketika mereka nyaman, mereka akan bergerak ketika mereka rasa sudah waktunya untuk mereka bergerak ya. Dan mereka paling tidak suka atau paling gampang lah ilfeel sama orang yang kesannya tuh terlalu kayak wah jor-joran banget gitu ya, atau terlalu kayak bergelora banget gitu untuk mengejar mereka, karena mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang agak sedikit dipaksakan dan mereka tidak akan merasa nyaman terhadap tindakan-tindakan seperti itu. Dan kalian perlu tahu juga ya, menurut saya, balik lagi ya, opini ya, menurut saya Taurus itu memiliki social bubble yang paling kecil dibandingkan dengan orang lain ya. Social bubble itu maksudnya apa? Ada orang-orang yang dideketin sama orang asing itu nyaman. Dan ada orang-orang tipikal seperti Taurus atau seperti Scorpio yang nggak bisa terlalu dipepetin di awal. Kecuali kalau kalian itu sudah temenan lama sama Taurus atau kalian itu sudah cukup dekat sama Taurus, barulah mereka akan perlahan-lahan membiarkan orang-orang ini untuk dekat sama mereka. Oke? Jadi without any saying ya, kalian harus tahu bahwa ketika kalian berinteraksi dengan Taurus dalam konteks apapun itu, jaga jarak. Oke, jaga jarak. Kalau misalnya enggak bakal diseruduk ya, bakal digas nih sama si Taurus-Taurus ini.
Tips kedua untuk menarik perhatian para Taurus, jangan pernah bicarakan soal masa lalu kalian, ya masa lalu kalian dengan mantan kalian lah, pernah gebet ini, gebet itu, kenal ini, kenal itu. Nggak usah ngebahas soal masa lalu, karena Taurus itu Taurus itu mau menjadi salah satunya. Taurus tuh mau kesannya kayak gue yang spesial. Ya, lu lagi deketin gue sekarang, lu jangan ngebahas soal orang lain, untuk apa cuy? Ya, makanya banyak orang yang suka nge-stereotype bahwa Taurus itu orang yang posesif, ya. Sebenarnya posesif juga bukanlah deskripsi yang lumayan akurat sih ya. Gue cuman ngerasa ya Taurus nggak mau diduain aja. Dan Taurus ini maunya kalau misalnya ada orang yang deketin mereka, mereka itu expect orang-orang ini ya, prospek-prospek mereka ini fokus gitu. Lu mau deketin gue, lu ngapain ngomongin soal orang masa lalu lu? Nggak salah lu. Ya, nggak salah lu. Lu habis lagi nggak high ceritanya ya. Jadi kalau dengan Taurus, hindari pembicaraan soal masa lalu kecuali ditanya. Dan jujur jarang banget Taurus peduli sama hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, karena dia bilang kayak ya udah masa lalu kan udah gagal, lu ngapain ngomongin ini gitu, lu mau bikin gue cemburu. Ya, Taurus seperti itu. Tips nomor 3, bagaimana cara menarik perhatiannya para Taurus, harus to the point ya, jangan banyak main-main, jangan babi bu bebo ya, jangan kebanyakan kayak apa itu namanya, jangan kebanyakan basa-basi. Kalau misalnya emang suka langsung ngomong aja. Balik lagi, Taurus itu fix sign ya, fix earth sign, udah tanah itu udah keras, fix lagi makin keras kan ya. Jadi Taurus itu sangat menghargai kejujuran ya. Taurus itu menghargai orang-orang yang straightforward ya, orang-orang yang ya to the point gitu loh ya, kayak mau apa ngomong apa. Dan mereka sangat benci banget sih kalau saya bilang ya, kebanyakan Taurus-Taurus yang saya kenal tuh benci banget sama orang-orang yang bertele-tele ya. Mereka kurang bisa toleransi sih kalau misalnya ada orang yang mendekati tapi main game atau tarik ulur gitu. Mereka sangat tidak menghargai orang-orang yang kayak mainnya tarik ulur dalam hubungan. Tips nomor 4 untuk menarik perhatian para Taurus, jangan katakan, langsung lakuin ya. Jadi ini lebih spesifik ke situasi dimana kadang-kadang kan kita kalau bisa pas PDKT kan kita banyak bertanya yang kayak aku beliin kamu makanan ya, kamu udah makan atau belum gitu. Taurus itu lebih yang kayak lu nggak usah tanya gua ya, lu kalau misalnya emang mau niat baik sama gua, lu mau kayak beliin gua barang, lu mau beliin gua makanan, mau GoFoodin gua sesuatu, langsung aja lakuin, gua pasti akan selalu menghargai ya. Balik lagi gitu ya, balik lagi sama dengan tips yang nomor 3 tadi gitu. Taurus nggak suka sama orang yang bertele-tele. Lu kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu yang romantis ke gua, langsung lakuin, jangan tanya-tanya gua. Karena Taurus itu ya, jujur mereka lumayan suka disurprisein sih ya. Mereka suka banget disurprisein gitu sama acara, atau kayak tiba-tiba datang nih kayak wah ada bingkisan isi buah dan sebagainya, rantangan makanan dari orang-orang yang lagi diprospekin sama mereka. Oke, jadi dengan Taurus balik lagi to the point aja ya, dan lebih spontan aja sih ya dalam bertindak, terutama dalam hal romansa. Tips nomor 5 untuk menarik perhatian para Taurus, jadilah orang yang hatinya lemah lembut, jadilah orang yang punya empati ya. Dan walaupun ini mungkin sesuatu yang cukup simple ya, gue bisa jelasin kenapa Taurus butuh orang-orang seperti itu, dan kenapa Taurus selalu mengumpulkan ya orang-orang di dekatnya mereka yang memang cenderung lebih lemah lembut, cenderung lebih gentle, cenderung lebih, kita bilang lebih empati lah orangnya. Karena pada dasarnya ya satu gitu. Kalau tahu gak sih, biasa di kartun itu kan hati nurani orang itu kan kadang-kadang ada setan dan ada malaikat gitu. Ya, Taurus itu lebih ke sisi setan ya. Mereka tuh lebih yang kayak gue nggak peduli nih gitu. Kalau misalnya kayak gue nggak suka sama lu, gue hantam habis-habisan gitu. Mereka kan tipe kalau orang yang kayak balik lagi gitu ya, nggak ada bacot gitu. Kayak lu iya enggak. Mereka itu justru butuh dikelilingi oleh orang-orang yang bisa mengajarkan mereka arti kesabaran, bisa mengajarkan mereka bahwa kayak kadang-kadang ya kita harus jadi orang baik ya, nggak bisa selalu asal nyeruduk doang. Karena jujur ya, jujur banget Taurus itu kalau misalnya udah marah susah ya untuk diredain ya. Taurus itu kalau udah marah tuh nonstop gitu, dan mereka selalu butuh dikelilingi oleh orang-orang yang penyabar dan bisa membantu menyabarkan mereka. Oke. Taurus selalu bilang ya, kebanyakan Taurus tuh selalu bilang kayak gue mau cari orang-orang yang sama kayak gue mau cari orang-orang yang sama-sama tegas, sama-sama yang kayak keras ya, sama-sama orang-orang yang kayak pendekar gitu kan. Cuman ujung-ujungnya yang gue lihat selalu Taurus itu ya pada akhirnya happy endingnya atau pada akhirnya menikah didampingi oleh seseorang yang
lemah lembut gitu loh. Karena ketika Taurus itu lagi lepas kontrol, ya lagi yang kayak wah marahnya kayak gimana-gimana, mereka bisa berpaku dan menyender ke pasangan hidup mereka yang bisa menyabarkan mereka. Bukannya justru mencari pasangan yang makin mengapi-apiin mereka. Ciri-ciri keenam atau tips keenam ya, bagaimana cara menarik perhatian para Taurus. Sering-sering beliin mereka sesuatu sih ya. Balik lagi, Taurus itu sangat terikat dengan planet Venus. Venus itu banyak terikat juga dengan hal-hal yang material ya. Jadi mereka suka banget kalau misalnya dikasih hadiah ya. Mereka suka banget kalau misalnya kayak dibuatin sesuatu ya kan. Mereka sebenarnya nggak butuh banyak afirmasi dari orang lain karena mereka bisa mengafirmasi diri mereka sendiri ya. Di kebanyakan kasus Taurus-Taurus yang gue kenal itu adalah orang-orang yang tahu bahwa mereka itu keren. Ya, Taurus itu bilang kayak gue nggak butuh orang-orang yang meninggikan gue udah tahu gue tuh tinggi gitu. Tapi mereka sangat menghargai ketika seseorang itu memberikan mereka hadiah. Hadiahnya tuh nggak perlu yang sampai mahal-mahal kayak gimana, yang penting kelihatan aja effort bahwa kayak oh lu memberikan gue sesuatu ya, lu memberikan gue sesuatu. Dan ingat yang tadi gue bilang ya, di video sebelumnya juga gue udah sempat bahas di konten-konten Taurus. Taurus itu sangat terikat dengan panca indera ya, kelima indera ya. Mereka suka sesuatu yang bisa mereka lihat bagus, sesuatu yang bisa mereka cium yang harum, sesuatu yang enak dimakan, sesuatu yang enak didengar, sesuatu yang enak dirasakan ya. Balik lagi gitu, Taurus itu zodiak yang sangat terikat dengan hal-hal yang duniawi. Bukan berarti mereka itu matre, tapi mereka menghargai kualitas ya, kualitas yang bisa dirasakan ya oleh kelima indera dari badannya mereka ini. Oke, jadi makanya mereka juga butuh orang-orang yang royal juga gitu ya. Mereka lebih gampang gitu ya untuk kayak jatuh hati pada orang-orang yang mengerti bahwa ketika mereka itu menyukai atau menikmati hal-hal yang duniawi itu tidak membuat mereka menjadi seseorang yang matre necessarily, ya kan? Tapi ya intinya mereka emang suka aja gitu. Mereka suka menikmati dunia. Apa salahnya dengan itu? Iya nggak sih? Kayak stop deh, kita nggak usah bilang bahwa kayak aduh segala sesuatu harus spiritual gitu. Ya, kita juga harus menikmati dunia, karena apa gunanya kita hidup di dunia ini, ya kan? Harus ada aspek kenikmatan dunia ya yang ditawarkan kepada para Taurus agar mereka bisa mengapresiasi kehadiran kalian di hidupnya mereka. Ciri-ciri ketujuh untuk menarik perhatian para Taurus, jangan takut untuk menunjukkan perasaan dan niat kalian terhadap mereka. Ya, balik lagi. Taurus itu nggak suka banyak bertele-tele, ya kan? Jadi mereka, balik lagi, mereka nggak suka sama orang yang penakut. Ya, mereka nggak suka sama gebetan-gebetan yang kayak, aduh pemalu lah, kayak melihat dari sudut ruangan lah gitu. Mereka maunya orang-orang yang datang ke dalam hidup mereka, percaya diri, ya lebih yang kayak, hey gue suka sama lu gitu, ayo kita jalanin, ya kan? Dan ya mereka nggak suka dipancing dengan yang kayak aduh sok-sok malu-malu tai kucing gitu, mereka nggak suka ya. Jadi kalau misalnya emang kalian memang benar-benar sudah bulat ya tekad kalian untuk mendekati seorang Taurus, langsung aja ngomong, jangan takut untuk mengutarakan perasaan kalian ya, jangan takut juga untuk kayak memanjakan mereka ya, dan jangan banyak tanya yang kayak aku boleh gak giniin kamu, aku boleh gak kasih ini ke kamu, aku boleh gak telepon kamu. Kalau mau telepon aja ya kan, karena balik lagi gitu ya, banyak orang yang selalu bilang bahwa kayak aduh Taurus tuh butuh terstruktur, butuh terjadwal dan sebagainya, dan memang betul untuk kayak urusan pekerjaan dan sebagainya mereka butuh planning, mereka butuh struktur karena elemen tanah by the way. Tapi dalam hal percintaan justru mereka lumayan menghargai kespontanan dari pasangan mereka atau lawan mainnya mereka, ya kan? Jadi mungkin itu sesuatu yang harus dipertimbangkan kalau misalnya memang kalian ya ingin menarik perhatian para Taurus. Tips ke-8 ya, cara untuk menarik perhatian para Taurus: bersabarlah, pantang menyerah, dan konsisten dengan perlakuan kalian terhadap para Taurus ini. Karena balik lagi, Taurus itu adalah salah satu zodiak yang paling butuh waktu lama untuk beradaptasi terhadap sebuah kondisi atau terhadap seseorang ya. Jadi balik lagi ya, tanah udah keras, tambah fix sign lagi makin keras. Jadi mereka adalah orang-orang yang paling gak nyaman dengan perubahan dalam hidup mereka. Dan ketika ada kedatangan orang baru nih di dalam hidupnya mereka, mereka butuh waktu yang lebih lama juga dibandingkan dengan orang lain untuk bisa menyesuaikan diri, ya kan? Jadi jangan pernah beranggap bahwa kayak aduh gue udah PDKT nih 3 bulan gitu ya, kayak harusnya udah siap, harusnya udah matang nih, kayak gue masak kue kayak udah matang nih 3 bulan.
panjangin lagi dikit ya karena balik lagi gitu, Taurus itu bukannya nggak niat ya untuk menjalin hubungan dengan kalian, dan ketika mereka belum siap itu bukan berarti mereka tuh nggak sesayang itu sama kalian. Di kebanyakan kasus memang mereka itu mau memastikan bahwa ya orang yang mereka pilih itu memang pantas untuk mereka dapatkan, ya kan? Jadi bersabarlah ya, perjalanan cinta dengan para Taurus itu jarang ada yang cepat ya, jarang ada yang cepat. Jadi kalau misal kalian tahan banting ya, kemungkinan besar kalian akan dihadiahi dengan kehadiran mereka di dalam hidup kalian untuk jangka waktu yang sangat panjang ke depannya. Jadi gimana gengs? Udah tahu tipsnya untuk mendekati para Taurus gimana? Coba dong bagi kalian yang memang sekarang sudah pernah atau sudah lagi pacaran sama para Taurus, ya coba share tipsnya di bawah. Gimana sih cara mencuri hati para Taurus? Karena kita semua pasti pengen tahu ya, jadi coba dong ya beramal dikit ya kan. Share opini kalian di bawah, di komen di bawah. Dan balik lagi, sekali lagi jangan lupa like and subscribe. Kalau misalnya kalian mau nonton video pembahasan zodiak yang lain, kalian bisa tekan di sini ya. Dan kalau misal kalian mau nonton video ramalan tarot, kita juga ada banyak, kalian tinggal klik di video di sini. Oke, I will see you soon. Bye bye.